Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera. Saya dari program studi Teknik Informatika Poliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum 8 Sistem File Sistem Operasi. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani dua teman saya, yaitu Nabila Hermawan dan Kamarisa Putri Isani. Dan mereka juga akan menjelaskan tentang percobaan praktikum 8 nanti. Baik, langsung saja. Di dalam praktikum 8 ini, ada pokok bahasan, yaitu sistem file. Adapun tujuan belajar. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami atribut file dan izin akses. Yang kedua, memahami perintah untuk mengubah izin akses suatu file. Yang ketiga, menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses. Selanjutnya, ada dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu atribut file. File mempunyai beberapa atribut, antara lain yang pertama tipe file. Di sini menentukan tipe dari file, yaitu ada karakter, ada arti. Karakter yang pertama, strip, artinya file biasa. Yang kedua, D kecil, artinya directory. Yang ketiga, I besar, artinya symbolic link. Yang keempat, B kecil, artinya block special file. Yang kelima, C kecil, artinya karakter special file. Yang keenam, S kecil, artinya shortcut link. Yang ketujuh, P kecil, artinya vivo. Atribut file yang kedua yaitu izin akses. Di sini menentukan hak user terhadap file ini. Yang ketiga, jumlah link. Di sini jumlah link untuk file ini. Yang keempat, pemilik atau owner. Di sini menentukan siapa pemilik file ini. Yang kelima, grup. Di sini menentukan grup yang memiliki file ini. Yang keenam, jumlah karakter. Di sini menentukan ukuran file dalam byte. Yang ketujuh, waktu pembuatan. Di sini menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Yang kedelapan, nama file. Di sini menentukan nama file yang dimaksud. Contohnya seperti ini. Di sini ada tipe, ada izin akses, ada jumlah link, ada pemilik, ada grup, ada jumlah karakter, ada waktu, ada nama file. Selanjutnya, dasar teori yang kedua yaitu izin akses. Setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik, yaitu nama pemakai Linux atau akun yang terdaftar pada _etc_passwd. Izin akses dibagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama pemilik atau owner, yang kedua kelompok atau grup, yang ketiga lainnya atau other. Setiap peran dapat melakukan 3 bentuk operasi, yaitu yang pertama pada file. Ada R atau read, adalah izin untuk membaca. Selanjutnya ada W atau write, adalah izin untuk mengubah atau membuat. Selanjutnya ada X atau execute, adalah izin untuk menjalankan program.
Yang kedua, pada direktori. Ada R atau read adalah izin untuk membaca daftar file dalam direktori. Selanjutnya, ada W atau write adalah izin untuk mengubah atau membuat file di direktori. Ada juga X atau execute adalah izin untuk masuk ke direktori CD. Di sini, pemilik file atau direktori dapat mengubah izin akses sebagai berikut. Format untuk mengubah izin akses seperti ini, di mana U adalah user atau pemilik, G adalah grup atau kelompok, O adalah others atau lainnya, dan A adalah all. Format lain dari CHMOD adalah menggunakan bilangan oktal sebagai berikut. Seperti ini, R4, W2, X1 sama dengan 7. Dasar teori yang ketiga yaitu user mask. Untuk menentukan izin akses awal pada saat file atau direktori dibuat, digunakan perintah umask. Untuk menghitung nilai default melalui umask pada file, maka dapat dilakukan kalkulasi sebagai berikut, seperti ini. Kreasi file, dalam kurung biasa, 666, nilai umask 022 garis strip 644. Kreasi direktori 777, nilai umask 022 garis strip 755. Selanjutnya, kita ke percobaan. Percobaan 1, yaitu izin akses. Nomor 1, melihat identitas diri melalui etc passwd atau etc group. Ini instruksinya. Kita kecilkan dulu ini. Lalu kita ke Ubuntu. Instruksi yang pertama untuk nomor 1 yaitu ID. Kita ketikkan ID, lalu enter. Yang kedua, instruksi yang kedua, grep user. Di sini user kalian. Berarti ini user saya. Kita ketikkan user saya. Lalu garis miring etc garis miring passwd. Lalu enter. Selanjutnya, instruksi yang ketiga, kita ketikkan grep terus nomor grup ID. Nomor grup ID-nya ini kita ketikkan 1000.
lalu garis miring etc garis miring group, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk nomor 1 hasilnya seperti ini. Analisa untuk nomor 1 yaitu untuk mengetahui ID dari pengguna dan mencetak atau memberikan informasi tentang ID group pada user. Selanjutnya, nomor 2 yaitu memeriksa directory home. Instruksinya ini ls min ld garis miring home garis miring user. Di sini kita ketikkan ls min ld garis miring home garis miring user. Di sini user kalian, ini user saya, lalu enter. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Analisanya yaitu untuk mengetahui directory pada user yang kita gunakan. Selanjutnya, nomor 3, mengubah izin akses dalam kurung chmod. Instruksi yang pertama yaitu torch F1, F2, 3. Kita ketikkan di sini. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Kita ketikkan instruksi yang kedua, yaitu ls min l. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Analisanya, pada instruksi torch memiliki fungsi yaitu untuk mengubah waktu pembuatan file atau folder berdasarkan waktu pada PC tersebut. Selanjutnya, instruksi yang kedua yaitu chmod u tambah x f1. Di sini kita ketikkan lalu enter. Seperti ini. Kita ketikkan instruksi selanjutnya yaitu ls min l f1.
lalu enter. Hasilnya seperti ini. Analisanya, instruksi CHMOD-U tambah XF1 di sini bermaksud untuk mengubah hak izin akses pada file F1 yang fungsinya pada user memiliki akses untuk mengeksekut file F1. Selanjutnya, kita ke instruksi. Yang kelima, yaitu CHMOD G sama dengan W F1. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Kita ketikkan instruksi yang keenam, yaitu ls-lf1. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk analisanya, instruksi CHMOD G sama dengan W F1 bermaksud untuk mengubah hak izin akses pada file 1 yang fungsinya pada grup hanya memiliki akses untuk melihat file pada F1. Selanjutnya, kita ke instruksi selanjutnya, yaitu ini CHMOD O strip R F1. Kita ketikkan di sini. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu ls-lf1. Lalu enter. Untuk analisanya, instruksi CHMOD O strip R F1 bermaksud untuk mengubah hak izin akses pada file F1 yang fungsinya pada order hanya tidak memiliki hak akses pada file F1. Selanjutnya, kita ketikkan instruksi ini. CHMOD A sama dengan X F2. Kita ketikkan di sini. Lalu enter. Seperti ini. Kita ketikkan lagi instruksi selanjutnya, yaitu ls-lf2. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk analisanya, instruksi CHMOD A sama dengan XF2 bermaksud untuk mengubah hak izin akses pada file F2 yang fungsinya pada user, group, dan order hanya memiliki hak akses execute pada file F2. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu CHMOD U tambah X G min R O sama dengan W F3. Kita ketikkan di sini.
lalu enter. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu ls-l F3. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk analisanya, instruksi chmod u tambah x, g strip r, o sama dengan w, F3 bermaksud untuk mengubah hak izin akses pada file F3 yang fungsinya pada order hanya memiliki akses write pada file F3. Selanjutnya, kita ke instruksi selanjutnya. Ini chmod 751 F1. Lalu enter. Analisa untuk instruksi chmod 751 F1. Di sini user bisa digunakan bisa memiliki hak akses read, write, dan execute. Sedangkan pada grup yaitu read dan execute. Dan pada orang lain hanya bisa mengeksekut. Lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu chmod 624 F2. Kita ketikkan di sini. Lalu enter. Analisa untuk instruksi chmod 624 F2. Di sini bermaksud user dapat membaca dan mengubah, sedangkan grup hanya bisa merubah dan orang lain hanya dapat membaca saja. Lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu chmod 430 F3. Lalu enter. Analisa untuk instruksi chmod 430 F3 adalah pemilik hanya dapat melihat, sedangkan grup hanya dapat mengedit atau mengubah, dan user lain yang dapat mengeksekusi. Selanjutnya, kita ke instruksi yang terakhir, yaitu ls-l F1, F2, F3. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk nomor selanjutnya dan percobaan selanjutnya, nanti akan dijelaskan oleh dua teman saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal, saya Nabila Hirmawan dari Prodi Teknik Informatika kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
pertemuan 12 praktikum 8 dari sistem informasi, yaitu sistem file. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan praktikum pertama mulai nomor 4 sampai dengan nomor 7. Untuk nomor 1 sampai nomor 3, teman saya sudah mengerjakannya. Baik, kita akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu mengganti kepemilikan digunakan perintah John masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Nah, pertama-tama kita ketik yaitu root dan masukkan passwordnya. Password ini adalah password dari akun kita di Ubuntu. Kita tunggu dan ya, terjadi authentication failure. Sebelum untuk lanjut, kita akan menjelaskan dahulu. Surat adalah program yang mengalihkan ke akun pengguna root, namun dengan sandi, disertai dengan sandi. Pada kasus ini terjadi authentication failure, yang dimana ini karena Ubuntu tidak menetapkan sandi root default. Maka dari itu, gantinya kita akan memakai sudo sudo strip i. Kita enter. Nah, sudo adalah program yang ada di Linux dan dilakukan untuk memberi kewenangan pada user sehingga mampu bertindak dan leluasa menggunakan sistem tersebut. Nah, kita di sini kita diminta untuk memasukkan password. Kita ketik saja password kita. Setelah itu beberapa saat dan ya kita sudah masuk menjadi root. Setelah itu kita masukkan echo hello F1. Nah, kita enter. Dan ya, kita akan lanjut untuk memasukkan ls-l F1. ls Sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu ls-l strip l, yaitu digunakan untuk menunjukkan direktori, ukuran, tanggal, dan waktu yang diubah. Nah, untuk F1 sendiri berfungsi untuk memanggil bantuan. Setelah itu, kita diminta untuk mengetik John student F1. Student 1 F1, kita enter. Nah, invalid user student 1 ini terjadi karena kita masih belum membuat sebuah akun kedua. Jadi kita akan memasukkan dulu add usernya dengan tulis add user. Jadi kita masukkan nama yang kita buat. Di sini saya akan memakai nama saya, yaitu nama kedua saya di akun ini, yaitu oke. Terus kita tinggal enter saja dan nanti programnya akan memuat sendiri. Oke, setelah muncul beberapa program, terus kita diminta untuk memasukkan password. Nah, password ini bisa kita buat sendiri, yaitu untuk saya sudah menyiapkan passwordnya. Setelah sudah, kita hanya klik enter saja dan kita suruh merepeat, menulis ulang password. Dan enter. Nah, kita diminta untuk masukkan full name. Sebenarnya untuk pemasukan full name atau apapun bisa kita lewati, tapi ya saya ketik saja. Ini kita tulis saja yang untuk selanjutnya, kita enter saja sampai is the information correct, kita klik yes. Ya. Nah, sudah. Terus kita tinggal ketik ls-l F1. ls
F1 ya kita enter. Ya sudah selesai. Itu untuk nomor 4. Kita akan lanjut untuk nomor 5. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk soal nomor 5, yaitu ubahlah izin akses home directory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses oleh user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Baik, kalau sudah begini, kita mulai saja. Pertama, kita ketik dahulu yaitu com g plus rwx home, dan usernya adalah user dari nama kita yaitu, nah kita tinggal enter saja. Nah, operation not permit, change permission of home bill 02 operation not permit. Karena hal ini kita langsung aja kita untuk masuk ke dalam rootnya, yaitu kita ketik dahulu su nil 2. Nah, kita diminta untuk masukkan passwordnya yaitu setelah kita diminta masukkan, nah kita sudah masuk ke dalam home yang di dalam root. Setelah itu kita tinggal tuliskan saja yaitu chmod g plus rwx. Kita tulis kembali. Plus rwx. Jadi kita enter, dan ya kita tinggal masukkan lagi yaitu ls min strip l home. Jadi ada total 8 yang sudah kita gunakan. Ini kita lanjut untuk exit. Exit di sini kita akan keluar atau logout dari root tersebut. Kita akan masuk kembali ke akun kita yang pertama yaitu Nabila H02. Seperti itu. Nah, selesai. Itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut untuk nomor 6. Ya, di mana nomor 6 itu kita diminta untuk coba untuk substitute user ke user baru yaitu student 1. Cobalah untuk mengakses file F1. Baik, untuk nomor 6 kita pertama buka dahulu yaitu terminal barunya. Nah, setelah kita membuka terminal baru, kita tinggal masukkan saja yang diminta, yaitu kita diminta masukkan su user baru. Su user baru ini adalah user kita yang tadi yang pertama kita buat. Yang saya kalau punya saya sendiri yaitu pakai nama saya, dan kalau misalnya untuk kalian bisa menggantinya dengan nama kalian dan sekreatif kalian, itu bebas. Nah, kita masukkan saja. Setelah itu kita enter saja, tinggal enter, dan kita masukkan password seperti biasa. Nah, kita sudah masuk ke dalam home, dan kita masukkan cat F1. Nah, cat itu apa sih? Cat adalah salah satu perintah yang sering digunakan. Nah, ada 4 fungsi terkait dari cat, yaitu menampilkan, menggabungkan, menyalin, dan membuat file baru. Itu menjelaskan mengenai cat. Dan untuk F1 sendiri, seperti yang dari awal sudah saya jelaskan, yaitu untuk memanggil bantuan. Kita enter dan no search file or directory, berarti tidak ada. Nah, setelah itu kita diminta untuk exit. Ya, kalau sudah tidak ada, ya udah kita tinggal exit saja dan keluar dari home bill tersebut.
Nah, sekian untuk nomor 5. Oh, maaf, itu nomor 6. Dan saya belum saya salah menyebutkan untuk nomornya. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk nomor terakhir, yaitu nomor 7. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal nomor 7, yaitu menggugah grup dengan perintah CHGRP. Nah, untuk perintah CHGRP ini, kita diminta untuk mengetik di dalam terminal, yaitu grep root edge group. Kita ketik saja grep root edge group. Nah, kemudian kita enter dan root x 0. Jadi tidak apa-apa, kita lanjut, berarti tidak ada. Berarti kita lanjut lagi, yaitu grep other edge group. Dan kita enter lagi. Ya, ini berarti tidak ada grupnya tersebut, maka kita tinggal ketik. Coba kita ketik lanjutannya, yaitu su, dan kita dimintakan untuk memasukkan password. Dan ya, authentical file. Ya, kenapa terjadi authentical file? Ini karena Ubuntu tidak menetapkan sandi root default. Maka dari itu, gantinya kita akan memakai sudo su. Untuk penjelasan sudo su-nya itu, sudo adalah program yang dibuat Linux dan dimana kita sebagai user akan diberi kewenangan untuk bertindak leluasa menggunakan sistem tersebut. Ya, jadi kita diberi keleluasan untuk menggunakan sistem ini. Jadi kita tinggal ketik aja sudo su, kita enter, kita masukkan password milik kita, yaitu ya milik kalian juga. Kita tinggal enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam root dan kita mulai masukkan CHGRP root F1. CHGRP root F1. No file or directory, berarti tetap tidak ada. Kita akan masukkan ls strip l, di mana tidak lupa kita tambah dengan F1 seperti apa yang diminta oleh soal. Kita enter dan hasilnya tetap sama, yaitu file or no such file or directory. Nah, karena itu kita akhirnya akan memakai yaitu add group. Dan di sini sebenarnya kita bisa menggunakan campuran untuk grup, yaitu dari angka dan huruf. Jadi ini yang saya punya seperti ini. Dan kita tinggal enter dan ya enter username matching the regular expression, dan kita diminta untuk memasukkan touch yang merupakan perintah untuk membuat file baru. Nah, perintah untuk membuat file baru ini juga untuk merubah timestamp atau tanggal dan waktu terakhir file diakses dan dimodifikasi. Nah, untuk perintah F1, F2, dan F3, semua tadi kita akan melihat mulai dari F1 itu apa sih, F2, F3, dan untuk yang sekarang adalah F3, yang seperti soal yang grup baru ini dan ini. Nah, fungsinya dari F1, F2, F3 itu adalah membuat file kosong. Jadi tinggal kita masukkan saja, yaitu touch F3 karena dimintakan F3 touch F3. Setelah itu kita enter. Ini akan membuat file biar tidak gagal juga. Nah, setelah itu kita tulis saja, kita masukkan lagi CHGRP.
CKRP dengan nama grup yang sudah ada di atas, yaitu add group tadi itu yang ada di dalam add group. Nah, kita masukkan saja. Tapi di sini kita tidak lupa untuk masukkan F3. C, G, C, H, G, R, P. Dia kita masukkan F3 dan kita enter. Nah, coba kita masukkan ls strip L dan ditambah dengan F3. Nah, bisa keluar kan untuk rootnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk exit. Setelah exit, kita akan keluar. Dan ya, program ini sudah selesai. Begitulah untuk praktikum 1 mulai nomor 4 sampai dengan nomor 7. Sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamariza Putri Sani dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 user mix. Di sini saya akan mengetikkan perintah toast myfile, di mana perintah ini untuk membuat file baru bernama myfile. Untuk melihat rincian dari myfile tersebut, kita ketik ls -l myfile. Ini rincian dari myfile yang telah kita buat. Kemudian kita ketik umix untuk melihat nilai default umix itu sendiri. Di sini umix-nya 002. Kemudian kita ganti nilai umix dari 002 menjadi 027. Nah, di sini telah berubah dari 0002 menjadi 0027. Kemudian kita buat file baru bernama file baru. Kemudian kita lihat melalui mkdir dan mydir. Di sini karena kita belum mendapatkan izin akses, jadi tidak bisa melihat file yang ada di mydir. Cara melihatnya dengan mengetikkan ls -l. Nah, di sini telah berisi rincian dari file baru yang telah kita buat melalui direktori mydir. Kemudian kita coba lagi masukkan umix 077. Kemudian masukkan lagi toast xfile. Dan kita lihat melalui direktori mkdir dan xdir. Nah, sama seperti yang di atas, cara melihat file xdir-nya dengan perintah ls -l. Nah, ini rincian dari file xfile yang telah kita buat dengan direktori xdir. Nah, di sini dapat dilihat yang umix 027 ini berarti hanya
user pemilik yang dapat merubah dan membaca, sedangkan user lain hanya dapat melihat. Sedangkan yang Umax 077 ini hanya user yang dapat melihat dan membaca direktori dari Xdir ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia adalah video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.